Kalau kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi memang banyak faktor. Iya. Tetapi memang salah satunya adalah faktor kenaikan pajak. Kalau sebetulnya sih kalau daya beli masyarakat itu memang yang paling mempengaruhi adalah harga. Di Indonesia sendiri Bu, nih, apakah pajak yang dikenakan pada produk kesehatan kayak seperti misalnya obat-obatan atau alat medis justru itu memberatkan masyarakat nggak sih Bu? Oh ya tidak ya. Sobat pajak, selamat datang di Konteks. Conversation about tax. Di sini saya Muhammad Rashid dan rekan saya Ica Nurhalisa. akan membahas isu-isu perpajakan yang ada di berbagai sektor. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana pajak mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia, mulai dari sektor perekonomian, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan. Nah, serta bagaimana dampaknya pajak terhadap ekonomi secara keseluruhan. Sebelum kita membahas isu perpajakan di berbagai sektor, kalian harus tahu nih, perpajakan itu apa sih? Nah, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pajak ini penting bagi negara karena dana dari pajak akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pemerintah lainnya. Nah, sebelum kita akan mulai, kita akan ditemani nih salah satu narasumber yang sangat istimewa, bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Dr. Uswatun Hasanah selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yeay. Selamat datang Ibu. Oke. Terima kasih. Gimana Bu kabarnya? Baik, sehat alhamdulillah. Sehat semua kan? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum itu Bu, kita akan membahas nih Bu, yang dimana tema kita kali ini yaitu isu perpajakan yang ada di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, dalam sektor ekonomi sendiri, menurut Ibu nih ya Bu, apakah pajak dan inflasi itu saling mempengaruhi dalam satu negara? Nah, boleh dijelasin nggak sih Bu, gimana mereka saling mempengaruhi satu sama lain atau enggak? Oke. Kalau kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi memang banyak faktor. Iya. Tetapi memang salah satunya adalah faktor kenaikan pajak. Jadi biasanya kalau pajak naik, kemudian ada pembelian atau transaksi di industri, tentunya akan mempengaruhi harga pokok produksi. Iya. Kalau harga pokok produksi naik, berarti kan output penjualannya juga menjadi lebih mahal. Iya. Ya kan? Meskipun kalau dari PPN kan pajak konsumsi yang disetor oleh pajak konsumen yang disetor oleh penjual ya. Iya. Tapi kalau yang membeli pas bukan PKP, tentunya itu menjadi menambah biaya produksi. Nah, kalau harga menjadi mahal, tentunya itu menjadi salah satu unsur yang menyumbang inflasi. Inflasi ya. Terjadinya inflasi. Kebanyakan sih yang menjadi tren itu kenaikan pajak pertambahan nilai, kemudian kenaikan pajak badan, itu tentunya akan menjadi salah satu unsur yang memicu pertambahan Inflasi. nilai inflasi. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, pajak juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, seperti PPN dan PPh yang seperti Ibu sebutkan tadi. Boleh nggak sih Bu dijelasin lebih detail dan lebih rinci bagaimana hubungan PPh dan PPN ini mempengaruhi daya beli masyarakat? Oke. Kalau sebetulnya sih kalau daya beli masyarakat itu memang yang paling mempengaruhi adalah harga ya. Iya. Sebagian besar dari masyarakat kita itu memang khususnya untuk masyarakat yang sederhana, menengah ke bawah, itu kan daya belinya masih belum yang apa-apa ingin beli bisa. Iya. Nah, jadi sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Tapi kalau harga-harga naik kan berarti mereka juga akan berpikir ya. Iya. Gitu. Memang ada sih kalangan atas sih memang sudah tidak berpikir ke situ. Tetapi kalau untuk yang menengah ke bawah tentunya masih berpikir, terlepas dari urgent atau tidaknya dia belanja begitu ya. Iya, kan sesuai kebutuhan aja ya. Ya kan, ada yang dibeli karena keinginan. Nah, jadi kadang-kadang sekarang lagi tren menganut
berprinsip apa vulgar living ya. Oh ya, hedonisme gitu-gitu ya. Gitu ya. Jadi memang akan mempengaruhi daya beli khususnya menengah Ke bawah. Oh gitu. kira-kira gitu sih. Nah, selain itu, apakah ada nih Bu pengaruh yang timbul dan hubungan dengan perpajakan di dalam berinvestasi di dunia ekonomi? Oh iya, jadi kadang-kadang kalau investasi ya, para Iya. investor itu kan pada saat akan melakukan investasi itu pasti mempertimbangkan beberapa hal. Iya. Ada pasar, ada pajak, kayak gitu Iya. ya. Kira-kira pajaknya Tinggi apa enggak ya? Nah kalau pajaknya tinggi, kadang-kadang ada yang berpikir ulang. Mereka akan melakukan studi ya atau survei biasanya sih. Kira-kira dengan pajak segini, dengan pasar segini, nanti akan berinvestasi atau tidak. Nah, tapi itu tentu sudah diantisipasi juga ya pada saat ada pembuatan regulasi tentang iya. pajak. Makanya kita mengenal ada tax holiday ya kan, Iya. untuk Tax bidang planning tertentu. gitu ya, Bu ya? Untuk bidang tertentu ada keringanan pajak, kemudian ada fasilitas-fasilitas Iya. untuk investor ya. Jadi diharapkan meskipun ada kebijakan pajak, para investor itu pasti sudah Mengantisipasi gitu ya? mengantisipasi kayak gitu ya. Tapi ya itu kalau di kita berarti akan bersaing dengan negara lain kan? Iya, betul. benar. Seberapa besar mereka memberikan intensif, Iya. ya kan? Insentif, Iya, seberapa insentif. besar mereka akan memberikan fasilitas. Nah, jadi akan tetap ada persaingan. Apalagi sekarang investor itu bisa melakukan secara global ya kan? Iya. Di negara mana saja bisa melakukan investasi. Nah, itu pajak tidak hanya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi investasi, tetapi berpengaruh besar. Gitu. Oke. Jadi untuk itu sangat berpengaruh ya Bu ya, bagi global juga investor tuh. Betul. Oke. Nah untuk itu Bu, untuk di bagian pendidikan misalnya Bu ya. Iya. Nah untuk bagian pendidikan itu bagaimana sih Bu kontribusi dari pajak terhadap kemajuan sektor pendidikan di Indonesia? Kan tadi kita udah bahas investor, sumber daya. Kalau di bidang pendidikan sih pajak sangat anggarannya lumayan ya untuk pendidikan. Kita mengenal ada beasiswa Iya. ya, dari sekolah dasar Sampai kuliah, ya iya. kan. Kemudian kita juga mengenal ada operasional sekolah ya. Iya, dana bos gitu ya. Bos, gitu kan. Itu merupakan concern yang sangat tinggi lah. Artinya ada upaya-upaya sehingga nanti diharapkan pendidikan itu akan lebih efisien, kemudian sumber dayanya akan lebih bagus ya kan. Iya. Kalau pendidikan meningkat kan sumber daya manusia kita meningkat. Iya, benar. Kalau Lebih maju gitu ya. maju, sumber daya kita meningkat kan otomatis berarti pendapatan kita bisa meningkat, Iya. kesejahteraan meningkat. Harapannya ke harapan. sana. Kalau regulasi pajak di bidang Pendidikan. Nah untuk Ibu dosen sendiri nih, Ibu kan sebagai dosen ya Bu. Terus apa saja sih harapan Ibu terkait dengan peran dan pengaruh pajak dalam memajukan pendidikan di Indonesia nih Bu? Apalagi katanya kan Indonesia maju emas menuju ke emas ya Bu ya? Iya, menuju emas. Ya. Kalau harapan sih pasti banyak ya. Iya. Gitu. Tapi kita sih kalau sebagai pendidik pasti harapannya adalah pendidikan kita maju ya. Iya. Iya. Kalau kita membuat planning Indonesia emas, artinya kan fondasinya harus Dibuat kuat ya. Betul, harus betul. dibangun dengan kuat. Artinya dari sisi pendidikan. Ya pendidikan kan berarti menyeluruh ya. Iya. Tidak hanya formal saja, berarti pendidikan formal dan Non formal. kemudian juga pendidikan agama, pendidikan secara cinta bangsa, Cinta bangsa, gitu Oh ya. iya, iya. Kekeluargaan, Nasionalisme ya. nasionalisme gitu Iya, Iya, iya. Nah itu menjadi salah satu fondasi penting untuk menuju Indonesia Indonesia emas. emas. Sehingga kalau sumber daya bagus, pendidikannya bagus, harapannya kesananya akan lebih mudah untuk mencapai Indonesia emas. Oh, iya. Gitu ya. Apalagi terutama untuk generasi muda kita Bu ya. Iya, benar nih. Generasi muda seperti Mas dan Mbak ini Iya, generasi. akan menjadi pemimpin masa depan ya kan? Iya, betul. Iya, benar, Amin. benar. Amin. Bagus sumber dayanya kan berarti masa depannya akan Lebih. menjadi Iya. bagus. Itu harapan terbesar dosen biasanya di situ. Iya. Apalagi kita generasi Z ya. Generasi Gen Z ya, kita Gen Z. Gen Z. Jadi mahasiswanya itu diharapkan akan melebihi
yang sekarang kayak gitu ya. Oke, dulu Bu, silakan diminum dulu Bu. Iya, Untuk Bu. kita Bu, ya. Iya, kita benar. minum dulu. Waduh, Kita lanjut. Iya, kita boleh dulu nih. Bu mau yang ini Nah, ya. Pak, yang Pocari aja, Bu. Ini ya. Yang Pocari. Oh, iya, itu aja. Oke. Ini ada gasnya, Bu. Oh, iya, thank you. Nanti ini aja kali ya. Oh, iya, Bu. Oke. Ini berarti ini ya kegiatan tech center kita ini banyak sekali ya berarti. Iya, betul Iya, Bu. benar, Bu. Banyak sekali kegiatan center. Padat ya. Tapi bagus ini artinya teman-teman bisa lebih lebih berpengalaman, lebih belajar. Benar, lebih aktif. Kita aktifnya nggak di dalam kampus aja Bu, kita bisa keluar sosialisasi, kemana aja itu. Iya ya. Saya dengar juga sampai ke lapangan ya. Iya, Iya. betul Bu. Di DJP ya kan. Iya, betul. benar. Itu sesuatu banget lah ya. Iya. Ya, untuk membantu sesama lah Sama, biar betul, Bu. menjadi wajib pajak yang patuh gitu. Iya, benar. Oke, mungkin lanjutan tadi ya Bu ya, soal yang masalah pendidikan, bagian sektor pendidikan. Iya. Itu apa sih Bu insentif pajak yang diberikan kepada institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia Bu? Ya. Jadi kalau insentif pajak itu sebetulnya sih banyak ya yang diberikan untuk lingkungan pendidikan formal maupun non formal. Jadi kalau kayak pendidikan formal itu untuk negeri dan swasta kita ada negara ya Iya. memberikan insentif gitu kan, memberikan insentif. Jadi ada keringanan pajak, kemudian ada untuk pengembangan. Jadi kalau ada pengembangan ada keringanan. Jadi mereka beda lah memberikan peraturannya untuk yang komersial sama yang tidak gitu ya. Untuk organisasi yang nirlaba sama organisasi yang bertujuan laba itu beda ya. Nah, untuk kemudian kita juga ada yang non formal seperti lembaga pelatihan-pelatihan yang untuk mencetak itu yang cepat gitu ya, terampil cepat kayak gitu kan, yang singkat-singkat kayak lembaga kursus gitu-gitu ya, lembaga bukan kursus yang komersial tapi artinya dia kayak lembaga pelatihan. Nah, itu tentunya menjadi sangat besar. Kemudian ada itu juga kan yang beasiswa dari pemerintah ya, Iya, benar. Ya kan, nah itu juga bagian dari insentif dan tentunya nggak kena pajak kan gitu ya. Iya. Ya, nah itu menjadikan upaya lah, ya kan, upaya. Kita melihatnya upaya, tapi ini pasti sudah dipikirkan dengan matang oleh para pembuat regulasi ya. Sepertinya seperti itu sih. Iya. Nah, untuk bagian pendidikan tadi sudah nih Bu ya. Nah, sekarang kita di bagian sektor kesehatan. Iya. Nah, untuk di bagian sektor kesehatan sendiri nih Bu, bagaimana sih pajak berkontribusi dalam penyediaan layanan kesehatan yang lebih terjangkau untuk masyarakat? Ya, jadi kalau kontribusi dari pajak itu memang besar alokasinya ya, Iya. besar. Jadi pada saat kita berbicara tentang pemungutan pajak juga berbeda-beda nih. Artinya untuk pelayanan kesehatan misalnya kayak pajak cukai, pajak tembakau tentunya beda dengan pajak yang lain kayak gitu ya. Iya, benar. Nah, biasanya sih kalau kita lihat dari peraturan-peraturan yang ada itu kita ngelihatnya berarti ada layanan kesehatan ya kan, pendanaannya, kemudian ada subsidi ya. Iya. Subsidi biaya kesehatan buat masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat sederhana ya. Iya. KIS ya Bu ya? Iya, kayak KIS, BPJS. Nah, itu merupakan upaya kayak gitu ya untuk peningkatan akses. Jadi masyarakat itu dari semua lapisan diharapkan bisa menjadi lebih sehat, mengakses layanan kesehatan lebih mudah. Iya, benar. Tidak punya uang tapi bisa berobat kayak gitu kan Iya. ya. Gitu kan. Karena kalau kita di bawah untuk kalangan sederhana kan biasanya kalau tidak ada subsidi mereka akan berobat sayang ya. Iya, benar. Dengan Mending adanya buat subsidi, makan dulu gitu kan. Nah, dengan subsidi ini mereka betul-betul memanfaatkan kelihatannya ya. Karena kalau kita lihat klaim BPJS dari rumah sakit itu juga lumayan kayak besar gitu ya. Kalau kita baca-baca di media ya. Iya. Kayak gitu. Seperti yang ada di berita. Betul. Terus di Indonesia sendiri Bu, nih apakah pajak yang dikenakan pada produk kesehatan kayak seperti misalnya obat-obatan atau alat medis justru itu memberatkan masyarakat nggak sih Bu?
Oh ya tidak ya. Jadi kalau pajak itu kan sebetulnya kalau di sisi kesehatan memang dikenakan, ada beberapa yang dikenakan, ada yang tidak kan? Iya, Kalau nggak semua ya. Iya, nggak semua. Tetapi kan itu juga tarifnya di bawah pajak yang lain. Jadi ada kebijakannya ya. Oh iya, Ada kebijakan lebih kecil regulasi. ya. Iya, lebih kecil untuk obat. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu bisa bebas pajak kayak Iya, gitu ya. nggak ada pajak. Oh, kan ada ketentuannya gitu. Tetapi memang sebetulnya pajak dari kesehatan itu kan nantinya akan dipakai lagi ya. Iya. Untuk pengembangan, untuk penelitian di bidang kesehatan, ya alokasi ke sana lah. Kemudian ada riset-riset ya. Iya. Meskipun pada akhirnya hasil dari riset itu kan nanti untuk masyarakat lagi. Iya. Dan biasanya disubsidi lagi kayak Iya. gitu ya. Jadi lagi ke masyarakat Iya, ya. seperti kemarin waktu Covid itu ya. Iya, Kemarin benar. dulu waktu Covid kan artinya itu hampir semuanya subsidi ya. Iya. Yang pengobatannya, yang apa segala macam kayak gitu. Jadi sebetulnya sih memang ini apa namanya betul-betul dimanfaatkan untuk pengembangan penelitian terkait dengan apa namanya kesehatan masyarakat ya. gitu lah. Karena kan masyarakat yang sehat menjadi pondasi pembangunan yang sehat gitu ya. Iya, benar. Katanya gitu. Apalagi pajak di bagian kesehatan juga bisa buat bencana. Nah, Iya, benar. betul. Betul. Sangat Betul. berpengaruh ya Bu ya. Iya, betul sekali kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih Bu kebijakan pajak dapat mendorong peningkatan fasilitas dan tenaga medis di daerah terpencil? Iya, jadi memang kita kan Nusantara ini daerahnya luas, Luas banget, iya. sangat luas kan. Dari yang kota modern apa-apa ada gitu Iya. ya. Sampai apa namanya Daerah ada halo pelosok ya. Iya, ada halo-halo gitu ya. Iya. Bisa mencari apa di mana saja untuk tanya kesehatan gitu ya. Nah, kalau di yang daerah terpencil kan tentunya tidak seperti itu. Saking luasnya. Nah, itu biasanya di backup penuh oleh pemerintah. Jadi apa namanya kebijakan pajak itu untuk daerah-daerah tertentu memang apa namanya dibuat kayak gitu ya. Contohnya misalnya kayak di daerah Papua gitu ya. Iya. Dulu kan memang sangat luas ya. Itu apa namanya ada kebijakan tersendiri untuk rumah sakit atau klinik-klinik yang di Papua. Kemudian ada program dokter Nusantara kayak gitu ya. Oh. Ya, jadi kalau dokter memang itu ya apa namanya betul-betul pengabdian ya. Iya. Dia harus disebar ke daerah terpencil gitu kan. Kemudian ada kebijakannya sehingga nanti apa namanya ada insentif pajak kayak gitu dokter Nusantara sehingga apa namanya diharapkan tenaga medis itu juga apa namanya di daerah terpencil mereka akan tetap berkarya mengabdi lah untuk Jadi lebih tersebar gitu ya Bu betul tenaga medisnya betul Jadi gitu ya. kendala satu itu hanya transport ya Bu ya. Untuk yang bagian pelosok ya Bu ya. Iya, infrastruktur. Tapi dengar-dengar sekarang infrastruktur juga mulai dibangun ya, Ya. untuk daerah-daerah terpencil. Tapi ya kita sih sebenarnya tidak ngomong terpencil ya. Daerah apa itu? Apa namanya? Iya, jauh gitu ya. Gitu. Yang belum dapat dijangkau dengan mudah gitu ya. Gitu seperti itu. Kalau misalnya Ibu bagaimana sih kayak peran pajak dalam mendukung program asuransi kesehatan seperti BPJS atau KIS itu? Iya. Nah, kita memang sebetulnya kalau dilihat ini sangat mendukung ya, karena anggaran untuk BPJS itu kan kalau kita baca besar sekali ya. Untuk menunjang kesehatan masyarakat kecil ya kan. Masyarakat sederhana kita bilangnya ya. Itu apa namanya? Sangat besar gitu anggarannya sehingga masyarakat yang kurang mampu pun nanti akan mampu berobat begitu ya. Ini menjadi program atau sorotan utama kayak gitu kalau dilihat dari ini sih dari program-program yang ada ya gitu sehingga nanti akhirnya masyarakat bisa tetap itu mengakses seperti yang kita diskusikan tadi ya. Mengakses fasilitas kesehatan. Jadi nggak usah pakai berpikir keras bagaimana nih biaya berobat ya. Meskipun memang kalau di BPJS itu kan ada yang ditanggung, ada yang tidak ya. Tapi kan iya gitu. Kemudian untuk jenis-jenis sakitnya juga ada jenis-jenis tertentu yang tidak ditanggung ya, tidak di cover BPJS. Nah, itu kan artinya sudah berupaya lah ya, sudah berupaya maksimal yang kira-kira banyak dibutuhkan masyarakat. Begitu sih kayaknya ya.
gitu. Oke, mungkin untuk podcast kali ini di berbagai bidang sektor ekonomi dan sektor pendidikan dan sektor kesehatan, mungkin itu yang disampaikan oleh Ibu Dokter atau Ibu Dosen Suharto Mahasana selaku dosen tetap nih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, mungkin saja kali ya Bu. Ya, terima kasih sudah bisa join. Makasih juga Ibu udah berkenan. Makasih juga ya Ibu udah memberikan waktunya, udah pengen sharing bareng sama kita terkait Sama-sama. isu-isu perbincangan tadi. Semoga perbincangan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua, para penonton ya. Oh ya, jangan lupa follow sosial media kami mulai dari Instagram, terus YouTube, TikTok. Boleh ya guys, jangan lupa follow, like, dan subscribe. Jangan lupa di Tech Center Ubarajaya. Ya, itu ya, jangan lupa. Sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini nih, yang pasti kita ada slogannya nih Bu. Oh, gimana itu? Iya, sebelum kita menutup, gimana Tech Center Ubarajaya Dari Kampus untuk negeri Tech Center beraksi. Bisa ya Bu? Bisa. Bisa. Coba kita tes dulu sekali, tes dulu. Boleh. Boleh. Oke. Tech Center Ubarajaya Dari kampus untuk negeri Tech Center beraksi. Oke, langsung ya. Siap. Sekali lagi. Oke, semangat. Begini ya, kalau semangat ya. Oke. Tech Center Ubarajaya dari kampus untuk negeri Tech Center beraksi. Itu aja dari kita. Oke, makasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Kami selaku host pembawa acara pada episode kali ini mengucapkan terima kasih buat kalian semua pemirsa penonton, teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.